Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Kita kembali berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan semua kita dimuliakan Allah dunia akhirat. Tidak lupa untuk selalu bersalawat dan salam atas kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat, maksiat-maksiat yang ada di kampung kita minggat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita berberkah, meninggal kita husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan tasawuf kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita agar tidak lupa dengan yang namanya sunnah setelah kita melakukan yang wajib. Karena sesuatu yang sunnah ini akan menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada kewajiban kita, khususnya masalah sholat. Makanya ada satu hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Pertama kali yang dihisab manusia itu sholatnya. Ketika dihisab sholat yang mana yang wajib? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kurangnya. Udah pasti banyak. Tidak ada di hati kita yang yakin sholat kita ini pasti benar. Ada? Tidak ada. Kita ini sudah pasti banyak kurangnya, banyak enggak khusyuknya, banyak lalainya, banyak lupanya, banyak ngayalnya. Lagi sholat pun kita masih lupa sama Allah. Bagaimana di luar sholat? Ketika banyak celah, banyak bolong, tidak sempurna, Allah berkata kepada malaikat, lihatlah sunnah-sunnahnya. Ini salah satu manfaat sunnah yang terbesar. Ketika mereka rajin mengerjakan sholat-sholat sunnah, maka sholat sunnah ini menjadi tambalan untuk yang wajib kita. Alhamdulillah. Makanya Rasulullah mempunyai sunnah-sunnah yang muakkad, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah muakkad 10 sholat yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Di antaranya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Di antaranya qabliyah asar. Di antaranya ba'diyah maghrib. Di antaranya qabliyah isya dan ba'diyah isya. Rasulullah bersabda, "Man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha, harramallahu jasadahu 'alan nar." Sedikit 5 menit, tapi pahalanya dijauhkan daripada api neraka jahanam. Barang siapa yang sholat 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, haram jasadnya masuk neraka. Alhamdulillah. Kalau muakkadnya 2, kita tambah 2 jadi 4. Bagi yang mau. Ya, bukankah kita ini diperintahkan untuk memperbanyak sholat? Mau dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah kasih rahmat orang yang sholat qabliyah asar 4 rakaat. Dapat rahmat. Setiap hari kita sholat, setiap hari kita dapat rahmat. Rahmatnya Allah ini mahal. Gak bisa dihargai dengan dunia dan seisinya. Beruntung orang-orang yang hatinya itu Allah ringankan langkahnya untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah.
Tetapi kalau berat, tanda tanya. Kita harus cepat-cepat berkaca. Kenapa saya berat untuk melakukan yang disunnahkan Nabi Muhammad? Ada apa? Kenapa? Ada apa dalam hati saya? Kenapa saya jauh dengan Nabi Muhammad? Itu selalu dipertanyakan. Kalau kita selalu bertanya seperti ini setiap hari, setiap waktu, insya Allah kita akan semakin dekat. Semakin merasa kurang, kita akan semakin merasa untuk kita tambah. Tapi kalau ada orang yang cuek, biasa-biasa aja, nggak pernah merasa kurang, ya nggak bakal nambah. Sama halnya kalau orang sudah merasa pasti masuk surga, pasti diampunkan, maka dia akan tidak pernah beristighfar, tidak pernah bertaubat kepada Allah, apalagi untuk menangis. Sekian banyak dosa yang pernah dia lakukan. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, kerjakan solat-solat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min zalik, di antara yang akan kita jelaskan, Al-Imamul Haddad mengatakan salatul witri, salat witir. Salat witir ini termasuk salat sunnah. Ya. Wa hiya salat thabitah muakkadah. Salat yang ditetapkan oleh Nabi yang tidak pernah Nabi tinggalkan. La safaran wala hadara, baik di Madinah atau di luar Madinah. Sesibuk apapun Nabi, nggak pernah tinggal witir. Makanya dikatakan waqad dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Sebagian ulama mewajibkannya. Mazhab apa yang wajib witir? Mazhab Abu Hanifah. Ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah mewajibkan salat witir. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah berkata, 3 perkara bagi umatku sunnah, bagiku wajib. Diwajibkan untuk Nabi. Salah satunya salat witir. Bagi umatku sunnah, tapi bagiku wajib. Kenapa bagi Nabi Muhammad wajib? Saking cintanya Nabi Muhammad dengan witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang yang ganjil. Allah Maha Esa. Fa'autiru ya ahlal Quran. Coba kita perhatikan hadis ini. Fa'autiru, fi'il amr, perintah. Maka bewitirlah kalian ya ahlal Quran, wahai kalian penduduk Al-Quran, wahai kalian keluarga Al-Quran. Jadi kita semua alhamdulillah dipanggil oleh Nabi Muhammad ahli Quran. Alhamdulillah. Tapi ahli Quran akan menetap di jasadnya, di dirinya, di dalam hatinya jika dia membaca Al-Quran, beramaliyah sebagaimana Al-Quran, mengikuti sunnah Al-Quran. Tapi kalau kita jauh daripada Al-Quran, kita bukan termasuk orang-orang yang menjadi keluarga Al-Quran. Jadi kalau kita merasa kita dekat dengan Al-Quran, merasa kita termasuk umat Nabi Muhammad, salatlah witir. Bahkan di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna. Witir itu betul, hak, benar. Barang siapa yang tidak witir bukan dari golonganku. Na'udzubillah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan golonganku. Sekarang kita tanya dalam hati kita, dunia ini punya siapa? Nabi Muhammad. Akhirat diciptakan untuk Nabi Muhammad. Surga yang punya Nabi Muhammad. Syafaat yang punya Nabi Muhammad. Yang menolong kita ketika sakaratil maut Nabi Muhammad. Yang menolong kita di alam kubur Nabi Muhammad. Tetapi kita cuek biasa-biasa aja dengan sunnah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad ingin mengenal kita kalau kita tidak kenal dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Kalau kita membaca hadis yang di situ ada kalimat falaisa minna, hati-hati. Bukan golongan kami, kata Nabi. Hati-hati. Cepat-cepat renungkan hadis ini.
Jangan kita hanya baca tekstualnya saja. Orang yang nggak witir bukan golongan kami, biasa aja. Nggak ada getaran dalam hati. Kita cari ada apa? Kenapa Nabi sampai mengatakan bukan golongan kami? Orang yang tidak mengerjakan sunnah kami. Berarti sunnah ini mahal, hadirin. Kalau sudah bukan golongan Nabi Muhammad, kita mau ikut siapa? Di padang mahsyar itu ada bendera Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Namrud. Ada bendera orang-orang kafir. Yang mana bendera mereka tenggelam dengan keringat-keringat mereka di padang mahsyar. Satu-satunya bendera Liwaul Hamdi, benderanya Rasulullah, dipimpin oleh Nabi Muhammad. Para sahabat, para ulama, para tabi'in, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita walaupun paling belakang tidak apa-apa. Yang penting masih di ranah, di area bendera Rasulullah. Makanya salah satu sunnah yang sangat diperhatikan Nabi, sholat witir. Berapa rakaat? 1 rakaat paling sedikit. Tapi kata para ulama dalam ilmu fikih, orang yang kontinu 1 rakaat makruh. Makruh kalau rutin 1 rakaat. Pelit betul bahasanya. Ini pelit betul 1 rakaat. Minimal 3, maksimal 11. 11 rakaat. Ya. Kapan dikerjakan? Wa fi'luha min akhiril lail liman lahu 'adah rasikhah fil qiyam min akhiri afdal. Kapan dikerjakan salat witir yang paling afdal? Ada 2 waktu paling afdal. Tergantung diri kita. Kalau kita punya kebiasaan bangun malam, biasa bangun jam 2, jam 3, maka salat witir paling afdal jam 3 ketika bangun tidur, tahajud. Tapi kalau kita tidak terbiasa tahajud, bangun-bangun azan subuh, maka paling afdal habis isya. Tadi habis salat isya, salat ba'diyah langsung witir 3 rakaat. Jadi sampai rumah tidak ada beban lagi. Kadang-kadang kalau kita mau salat di rumah aja lah, sampai rumah udah lain cerita. Ada aja. Apalagi kalau sudah kesenggol istri, batal wudunya, malas wudu. Ada sudah kentut, sudah buang hajat, buang air. Apalagi lagi hujan, dingin. Tapi kalau sudah di masjid, sudah punya kebiasaan sholat berjamaah, habis sholat isya tadi langsung witir 3 rakaat, rutinkan setiap hari. Alhamdulillah. Jangan sampai tidak kita kerjakan sholat witir. Sayyidina Abu Bakar kalau witirnya sebelum tidur. Sayyidina Umar witirnya bangun tidur. Dan witir ini ya bukan sholat penutup, tapi bagus dijadikan penutup. Jangan salah paham. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu akhir sholatikum bil laili witra. Jadikan terakhir sholat kalian di malam hari itu sholat witir. Jadi kalau kita punya kebiasaan tahajud, bangun jam 2, sholat tahajud 2 rakaat, tutuplah dengan witir. Bukan penutup, tapi lebih bagus ditutup dengan witir. Tapi kalau kita biasa sholat witir habis isya sebelum tidur, karena kita nggak punya kebiasaan tahajud, habis isya witir tidur. Subhanallah, malam Jumat terbangun jam 2, mau kencing, habis kencing, sayang kalau tidur lagi, mending saya sholat dulu, ya jarang-jarang bangun malam, ambil wudu, sholat tahajud. Boleh nggak witir lagi? Ada hadis yang mengatakan tidak boleh witir dalam satu malam 2 kali. Jadi caranya bagaimana? Jangan witir, cuma nambah witir. Kalau habis isya 3, pas ditutup sholat malam 2, berarti 5. Ya, artinya tetap boleh sholat witir. Tapi kalau nggak mau sholat juga ya nggak apa-apa. Sholat tahajud aja, habis tahajud tidur, nggak apa-apa juga, karena sudah witir sebelum habis isya tadi.
Jadi waktu sholat witir ini, ya, waktu sholat witir itu habis fi'lul isya, habis mengerjakan sholat isya, bukan waktu isya, salah. Jadi harus dibedakan ya. Masuk waktu sholat witir itu setelah dikerjakan isya, bukan masuk waktu isya. Bukan waktu, tapi sholatnya. Artinya kalau kita sudah sholat isya, boleh witir. Bukan di waktu isya. Maksudnya apa? Kok bukan di waktu isya? Boleh di waktu maghrib asalkan sudah sholat isya. Contohnya jamak takdim. Ya, kita dari Handil ke Samarinda, boleh jamak? Boleh, tapi nggak boleh qashar. Ya, berapa kilo Samarinda? 40. Yang penting sudah keluar Handil boleh jamak, tapi nggak boleh qashar. Ya, tiba-tiba berangkat dari Handil jam 5 sore, nyampe Islamic Center maghrib. Sholat maghrib dulu, jamak takdim sama isya. Habis maghrib langsung jamak sholat isya. Habis isya boleh witir, boleh. Ya, jadi witir itu boleh dikerjakan setelah sholat isya, walaupun belum masuk waktu isya. Tetapi kalau belum dikerjakan sholat isya, walaupun sudah masuk waktu isya, nggak boleh. Ente belum sholat isya, sudah jam 2 malam, boleh witir? Belum boleh, walaupun sudah masuk waktu isya, jam 2 malam. Sebelum dia sholat isya, dia nggak boleh witir. Sama halnya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu boleh dikerjakan setelah dikerjakan isya. Artinya kalau kita jamak takdim, habis itu sholat isya, mau langsung tarawih boleh. Tapi kalau selagi belum isya mau tarawih, tidak boleh, walaupun sudah jam 2 malam, karena belum dikerjakan sholat isya. Jadi tergantung kita kapan kita mau mengerjakannya. Ya, tergantung kita punya kebiasaan atau tidak bangun malam. Tapi yang lebih efektif kalau kita memang tidak punya kebiasaan, aula ba'dal isya, lebih bagus habis sholat isya langsung witir. Jadi sholat witir ini sholat yang sangat dicintai Rasulullah. Jangan pernah kita tinggalkan, khususnya di sisa-sisa umur kita. Kerjakan sholat witir. Orang yang sholat witir ini orang-orang yang paling cepat sampainya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan untuk sholat witir. Amin ya rabbal. Wa min zalika, di antara sholat-sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, sholatud duha. Sholat duha. Salat duha juga dinamakan salat awabin. Jadi salat awabin itu saya jelaskan ada 2. Ya, yang dipanggil salat awabin itu ada 2. Pertama, salat awabin itu habis maghrib, sunnah habis maghrib. Kedua, salat awabin juga salat duha. Sekarang apa arti awabin? Awabin artinya orang-orang yang kembali kepada Allah di waktu yang sibuk. Itu artinya orang-orang yang kembali kepada Allah di waktu yang sibuk. Orang-orang yang ingat kepada Allah di waktu sibuk. Contoh, salat awabin juga dikerjakan habis maghrib. Habis qobliyah maghrib ada salat awabin. Ya, entah 2, entah 4. Kenapa waktu maghrib ini waktu yang sibuk? Banyak orang pulang kerja habis maghrib lupa dengan sholat. Waktu lagi sibuk-sibuknya itu, lagi capek-capeknya. Ketika ada orang waktu sibuk, dia capek tapi dia tetap sholat awabin, ini orang yang kembali kepada Allah di waktu sibuk. Juga sholat duha. Sholat duha itu juga mempunyai nama sholat awabin. Kenapa? Karena waktu duha ini waktu sibuk-sibuknya kita mau kerja. Kan pagi. Ya kan? Di jalan. Apalagi di Jakarta. Betul nggak? Di Jakarta itu ente kantor masuk jam 8, berangkat habis subuh, jangan harap telat pasti. Di tol itu
jam 4, jam 3 subuh itu udah rame, full. Padahal kantornya jam 8 menghindari macet. Di jam-jam 7, jam 8 itu waktu lagi sibuk-sibuknya. Tetapi ketika kita ingat kepada Allah, ambil wudu, sholat duha 2 rakaat, awabin. Kamu kembali di waktu yang sibuk. Di waktu orang yang lupa, tapi kamu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat duha, sholat mubarakah, sholat yang berkah. Kathiratun naf'i, banyak manfaatnya. Berapa rakaat sholat duha? Sholat duha itu pendapat Imam Ibnu Hajar 8, pendapat Imam Romli 12. Jadi sholat duha itu 12 rakaat atau 8, tapi paling afdol 8. Al-Habib Al-Imam Abdullah Al-Haddad, pengarang kitab ini, sholat duhanya 8 rakaat. Paling afdol. Ya. Paling sedikit 2 rakaat. Dan waktu yang paling bagus, kapan masuk waktu duha? Waktu duha itu masuk waktu sholat isyraq. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan sholat isyraq ya sholat duha. Tapi ada juga yang mengatakan isyraq ya isyraq, duha ya duha. Kapan masuk waktunya? 16 menit setelah terbit matahari. Bukan habis subuh. Setelah terbit matahari, terbit nih matahari nih. Ya. Ini matahari terbit. Belum masuk waktunya. Hitung 16 menit. Setelah 16 menit baru masuk waktu isyraq atau waktu duha. Ya, syuruk biasanya ada di papan itu syuruk sekitar jam 6:30 ya kira-kira, betul? Jam 6:30-an. Ya. Itu sudah boleh kita sholat duha. Tapi waktu yang paling afdol jam 8, jam 9, rubuhnya. Itu paling afdol. Karena di waktu itu banyak orang yang lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berapa rakaat? Ya tadi 2 sampai 12. Minimal kita kerjakan 2 atau maksimal 8. Allah subhanahu wa ta'ala ya, sangat mencintai orang-orang yang sholat duha. Bahkan salah satu manfaat sholat duha meringankan rezeki. Jadi sekali lagi, rezeki itu banyak, bukan berbentuk duit saja. Kesehatan itu rezeki, kesembuhan itu rezeki, punya anak soleh itu rezeki, punya anak yang soleha itu rezeki, punya istri soleha rezeki, punya suami yang soleh rezeki. Tapi kalau punya suami yang soleha, ini masalah. Ya, itu rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebihnya rezeki yang kita butuhkan. Makanya kita kalau melihat para ulama-ulama, ulama itu buka toko enggak? Iya. Dagang? Iya. Ke pasar? Iya. Jualan? Iya. Bisnis? Iya. Tapi enggak pernah lupa sholat duha. Terkadang mereka berangkat jam 8 pagi ke toko, sudah di pasar, tapi sampai di toko sholat dulu 300 rakaat. Lebih ngeri lagi nih. Di sisi lain mereka sholat duha, setelah itu mereka tambah lagi sholat 300 rakaat. Ini belum buka toko ini, tapi sudah dalam toko. Dan mereka berkata, kami sudah dapat untung sebelum buka toko. Maksudnya apa? Sudah dapat untung akhirat dibandingkan dunia. Setelah ada pembeli, mereka layani sesuai dengan syariat Nabi. Tidak ada pembeli, mereka baca kitab Ihya Ulumuddin, baca Al-Quran, salawat, istighfar, Allahu Akbar ke masjid. Tidak ada jual beli ketika azan, tidak ada di sana. Makanya dikatakan pasar mereka seperti masjid kita. Bisa kalah masjid kita. Bagaimana masjid mereka? Masjid. Orang-orang di pasar mereka itu, kalau tidak ada pembeli, mereka saling musyawarah ilmu fikih. Kitab-kitab fikih. Kitab-kitab seperti kitab Muhadzab, ya, kitab-kitab Nihayah, kitab-kitab Imamun Nawawi.
Orang pasar. Nah, bagaimana pasar kita? Masjid kita aja hancur, bagaimana pasar kita? Kita di masjid ribah, kita di masjid ngomongin orang, kita di masjid sombong, bagaimana di pasar kita? Sedangkan kata Allah, masjid ini tempat yang paling kucintai, pasar tempat yang paling kubenci. Masjidnya sepi, pasarnya rame. Di masjid berenggang-renggang, di pasar berdekat-dekat. Nah, kacau ini. Bagaimana masjid kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana perhatian kita dengan sholat duha? Maka dari itu Rasulullah mengatakan, yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kita perhatikan hadis ini ya. Kata Rasulullah, setiap pagi ibu bapak siapapun setiap pagi bangun tidur, mereka harus mengeluarkan sedekah setiap persendian. Kalau dihitung persendian kita yang ada di dalam tubuh kita sebanyak 360 persendian. Setiap satu persendian harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap pagi, setiap hari. Kalau 1000 berarti 36.000. Ya berapa? 36. 360.000. Belum cari duit sudah sedekah kita. Setiap pagi harus kita keluarkan sedekah untuk persendian kita. Fakullu tasbih sadaqah. Mengucapkan tasbih subhanallah sedekah, tahmid sedekah, alhamdulillah, tahlil Allah la ilaha illallah sedekah, takbir Allahu akbar sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi tanya. Bapak Ibu, setiap pagi bangun tidur yang sudah mengerjakan semua ini. Sedekah 360 persendian. Sudahkah baca takbir, tahmid, tahlil, tasbih? Kadang kita banyak lupanya. Tetapi kata Rasulullah, wa yujzihi min dzalika kullihi rakaat. Tapi semua itu bisa tercover, bisa tertutupi dua rakaat salat duha. Jam 8, jam 9 salat duha Allahu Akbar, walau hanya 2 rakaat itu sudah menutupi sedekah persendian kita, sudah menutupi amar ma'ruf nahi mungkar dan tasbih, tahlil, takbir, tahmid. Hanya 2 rakaat. Itu barokah, manfaat yang sungguh luar biasa. Dan lebih-lebih lagi ketika kita salat duha, berangkat ke pasar, buka toko, maka rezeki kita akan cukup. Makanya kata Allah, orang yang sholat duha 2 rakaat, hari itu dia tidak kucatat orang lalai kepadaku. Jadi Bapak Ibu sholat duha 2 rakaat, hari itu tidak dicatat malaikat orang-orang yang lalai. Orang-orang yang sholat 4, maka rizkinya kucukupkan. Orang-orang yang sholat 6 sampai 8, apa yang dia minta kuberikan. Tapi sayangnya kita masih malas, hadirin. Masih berat. Dan juga sholat ini jangan tujuan kita cari dunia. Walaupun ya barokahnya, manfaatnya untuk dunia. Tetap kita sholat itu lillahi ta'ala. Jangan, aku mau sholat duha, mudah-mudahan banyak rezekinya. Sholat duha untuk cari dunia, jangan. Kenapa? Karena sudah ada janji Allah. Nggak usah kita niatkan lagi. Niatlah karena Allah. Semua doa amaliyah karena Allah, maka manfaatnya akan diberikan oleh Allah secara gratis. Tapi kalau kita niat dunia bukan lillahi ta'ala, berapa banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa saya berdoa belum dapat rezeki? Kenapa saya sedekah belum dapat rezeki? Kenapa saya sholat duha belum dapat rezeki? Sholat duhamu niatnya enggak lillah. Niatnya tujuan dunia. Itu enggak usah kita pikirkan. Sudah ada janji Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi mudah-mudahan yang kedua kita rutin sholat duha. Wa min zalik, dan di antara sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah berikutnya, as-salatu ma bainal maghrib wal isya. Salat antara maghrib dan isya, yaitu ba'diyah. Ada enggak qabliyah maghrib? Ada. Ya, pendapat Imam Romli mengatakan qabliyah maghrib itu ada.
Tapi terkadang mohon maaf kita suka mendapatkan maghrib langsung qomat. Di sini begitu? Enggak, ada qobliyahnya. Ya, kalau semacam di Dondang itu habis azan langsung qomat. Ya. Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja. Benar-benar saja. Karena memang maghrib itu waktunya mepet. Mau qobliyah juga boleh, makanya dibatasi kalau maghrib jangan terlalu panjang, 5 menit sedang. Tapi kalau mau langsung qomat juga boleh. Loh Beb, kalau langsung qomat kami nggak bisa qobliyah. Siapa bilang? Nah, kalau kita belajar qobliyah dan ba'diyah itu bedanya, qobliyah masuk waktunya itu setelah azan, keluar waktunya, keluar waktu sholatnya. Kalau ba'diyah masuknya waktu setelah dikerjakan sholatnya, keluarnya keluar waktu sholatnya. Contoh, qobliyah maghrib. Contoh, kapan masuk qobliyah maghrib? Ketika masuk waktu maghrib. Kapan keluar waktu qobliyah maghrib? Ketika waktu maghrib keluar azan isya. Artinya qobliyah habis sholat maghrib bisa. Ya. Tapi kalau orang tidak tahu ya habis sholat maghrib dia nggak qobliyah lagi. Untuk mengatasi masjid-masjid yang habis azan langsung qomat, ya ikut imam sholat maghrib belum qobliyah, tidak apa-apa. Nanti assalamualaikum habis sholat maghrib mau qobliyah boleh. Kenapa? Karena belum keluar waktunya. Karena waktunya keluar itu berbarengan dengan keluarnya maghrib. Sama dengan ba'diyah, habis maghrib ba'diyah dan qobliyah boleh dikerjakan. Yang penting waktu maghribnya belum keluar. Ya, jadi barang siapa yang ketinggalan qobliyah, kerjakan setelah sholat fardunya. Nah, perhatikanlah kata Nabi antara maghrib dan isya. Berapa rakaat? 20 rakaat. Orang yang sholat 20 rakaat, Allah bangunkan istana di surga. Paling sedikit 6 rakaat, yaitu qobliyah dan sholat awabin yang tadi saya jelaskan di pertama. Tetapi kalau ada yang bertanya, Beb, biasanya habis maghrib ada pengajian, Beb, ya kan? Di masjid kami ada pengajian, nggak bisa sholat 20, nggak bisa sholat 6, mentok-mentoknya 2, nggak apa-apa. Karena pengajian wajib, sholat sunnah hukumnya sunnah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kadang-kadang ada orang itu tersalah, ya, pengajian, nanti dulu, saya mau sholat Allah, 20 rakaat, ya, si ustadz lagi ceramah, ini bahlul ini, ya, ustadz lagi ceramah dia sholat, 20 rakaat, assalamualaikum 20, habis pengajian, mementingkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, salah, pengajian dulu. Atau zikir. Zikir itu banyak diantara kita dapatkan jamaah lagi majelis bawa tasbih. Illallah, la ilaha illallah, la illallah. Kadang-kadang dia noleh ke ustadznya ceramah, nunduk lagi. Dikiranya bagus. Dikiranya bagus padahal salah. Zikir sunnah dan zikir itu bebas waktunya 24 jam. Mau kapan pun bisa. Pengajian wajib, jarang-jarang kamu ketemu, jangan ditinggalkan. Kalau sudah pengajian, duduk, dengar, bawa buku, bawa pen, catat, minimal dengar, rekam. Nah, itu yang paling bagus. Jangan kita mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ya, karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi hadirin, salat ba'diyah antara maghrib dan isya jumlahnya 20 atau minimal 6 rakaat. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sampai 20, Allah bangunkan rumah di surga. Wa man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat la yatakallam fima bainahun bi syai'in adalna lahu ibadah 12 sanah. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat ba'diyah maghrib 6 rakaat enggak ngomong. Enggak ngomong tuh maksudnya begini. Habis sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, dia baca zikir, baca wirid, ikut imam. Ya, jangan imam masih wirid, ente sudah lari.
Nggak boleh. Makmum ikut imam sampai selesai. Tidak merubah tempat duduknya. Malaikat mendoakan dia. Sudah wirid, sudah doa, waktunya sholat qabliyah. Jangan ngomong dulu. Jangan ngobrol dulu. Nanti sambung sholat 6 rakaat. Kata Nabi. La yatakallam, dia enggak berbicara, dia enggak berbincang-bincang, langsung sholat 6 rakaat ba'diyah. Apa yang akan diberikan? Adalna lahu ibadah 12 sana. Kami samakan dia ibadah 12 tahun. 12 tahun disamakan oleh Allah. Tapi syaratnya tidak ngomong habis maghrib. Gampang atau susah? Gampang. Bagi mereka yang mengharapkan pahala dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu paling bangga dengan umatnya, dengan orang yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Paling bangga. Tetapi kebalikannya, Nabi paling marah kalau ada orang antara maghrib dan isya main, ngobrol. Makanya orang-orang tua kita zaman dulu lihat, kalau sudah mau maghrib, bawa sapu, bawa rotan, naik, pulang. Betul nggak? Hah? Ngaji. Nggak boleh main maghrib. Mandi, dimandikan. Suruh ke masjid, suruh ke musola, suruh ke TPA, suruh ngaji. Isya pulang. Karena waktu setan, banyak setan itu merayu kita. Waktu yang waktu yang nggak enak untuk ibadah itu nggak enak. Banyak setannya. Tapi ketika kita bisa melawan, berarti kita orang-orang yang ditambah iman oleh Allah. Hidupkan antara maghrib dan isya. Sebagaimana diceritakan, ya, Al-Imam Ahmad bin Abil Hawari, dia bermusyawarah dengan gurunya. Nama gurunya Abu Sulaiman. Dia bertanya, guru, mana bagus? Mana yang lebih bagus, guru? Puasa di siang hari atau menghidupkan sholat antara maghrib dan isya? Kira-kira yang paling bagus di antara dua ini yang mana? Puasa sunnah di siang hari atau menghidupkan waktu antara maghrib dan isya? Kata gurunya, ijma' bainahuma. Kalau bisa dua-duanya. Ya, kamu siang puasa, maghrib isya kamu hidupkan dengan Quran, baca ratib, zikir, sholawat, pengajian. Lalu dia tanya lagi, la astati li'anni mata sumtu ashtagil bil iftar fi hadzal waqti. Mohon maaf guru, ulun ini kada kawa, kada bisa. Kenapa? Karena aku pasti sibuk kalau berbuka puasa. Kan buka puasa itu antara maghrib dan isya. Ya kayak kita ngopi dulu, makan kurma dulu. Ada yang nggak tahan, makan nasi dulu. Habis makan nasi, biasalah sebatang dua batang. Duduk di depan rumah. Akhirnya jam 7:30, kapan ibadahnya? Jadi saya nggak bisa guru. Kalau buka puasa, ya harus berbuka. Akhirnya terlewat waktu antara maghrib dan isya. Maka gurunya berkata, idza lam tastati an tajma' bainahuma, kalau enggak bisa dua-duanya, fada' siyamun nahar, jangan puasa siang. Coba. Kalau kamu enggak bisa dua-duanya, enggak usah puasa sunnah. Wa ahyi ma bainal isya'in, lebih bagus kamu menghidupkan antara maghrib dan isya. Makanya ketika seorang wali ulama di Hadramut, dia ke masjid. Sebelum maghrib dia berangkat, ya. Sebelum berangkat tuh dia kehilangan barang, kehilangan duit, bahasa kita. Cari-cari, tidak ada. Ya sudahlah, karena sudah mau maghrib ke masjid, nanti aja itu urusannya. Beliau biasa menghidupkan antara maghrib dan isya. Selesai maghrib beliau baca Quran, wirid. Tiba-tiba lagi baca Quran, lagi wiritan, datang anaknya. Anaknya datang. Kata si anak, Pak, duit sudah ketemu. Duit sudah ketemu. Dibisikin bapaknya. Bapaknya lagi menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Lagi baca Quran, lagi wirid. Pak, duit udah ketemu. Kata bapaknya, nanti aja. Enggak marah bapaknya. Ya. Selesai sholat isya, pulang ke rumah, dipanggil anaknya. Duduk sini kau. Bapak mau tanya, tidak ada waktu lain kah ngasih kabar duit ketemu? Kan bisa nunggu bapak pulang. Kenapa kau mengganggu bapak lagi menghidupkan antara maghrib dan isya?
Saking marahnya bapaknya, ini orang dulu ya, bukan orang sekarang. Saking marahnya bapaknya, anaknya diasingkan 1 tahun. Hanya kesalahannya mengganggu dia wirid habis maghrib, antara maghrib dan isya. Diasingkan 1 tahun. Kira-kira tahun depan pulang masih berani nggak ganggu bapaknya? Ya nggak berani. Ini orang dulu. Kalau orang sekarang, sak bapak-bapaknya ngobrol habis maghrib dan isya. Bagaimana anaknya? Nah, ini yang harus kita rubah pelan-pelan hadirin. Pelan-pelan berdoa dengan niat yang baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ma dakhala Rasulullah sallam baiti ba'dal isya al-akhirah illa shalah arba'an aw sittan wa qala salam arba' rakaat ba'dal isya kamithluhunna min lailil qadr." Ya, setelah menghidupkan antara maghrib dan isya, salat isya berjamaah, jangan lupa kata Nabi ba'diyah isya 4 rakaat. Qabliyah 4 atau 2, ba'diyah isya itu 4. Barang siapa kata Nabi yang salat 4 rakaat ba'diyah isya setelah isya, aku samakan dengan Lailatul Qadar. 4 rakaat habis isya. Makanya kata Siti Aisyah, Nabi itu nggak akan pulang ke rumah kalau sebelum sholat 4 rakaat ba'diyah isya. Nah, sekarang kita sudah mengerti, masing-masing kita sudah memahaminya. Tergantung kita mau mengamalkannya atau tidak. InsyaAllah dengan rasa kecintaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad, mari bersama-sama kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad di masjid-masjid kita, di rumah-rumah kita, di pasar-pasar kita, dengan harapan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitan ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan nanti, kalau umpamanya kita sholat ba'diyah maghrib antara maghrib dan isya, apakah setelah baca sholat ba'diyah apakah perlu ditambah surah-surah yang berbeda? Apa perlu setelah kita baca Al-Fatihah, apa perlu ditambah surah-surah lain atau apa? Mungkin di dalam sholat sunnah Fatihah atau surah-surahnya juga. Ya. Jadi membaca surah itu sunnah setiap sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya, nah ini salah satu juga yang penting kita lakukan. Terkadang kita sholat wajibnya sempurna, Allahu Akbar, baca iftitah, baca Fatihah, baca surah. Tapi ketika sholat sunnah nggak pakai iftitah, nggak pakai surah, boleh aja, tapi kurang sempurna. Boleh. Tidak masalah, yang penting Fatihahnya dibaca. Karena Fatihah wajib setiap sholat. Kalau surah sunnah setiap sholat, mau wajib mau sunnah, tetap disunnahkan surah. Dan ada surah-surah yang sudah ditetapkan di antara sunnah-sunnah, ada juga. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada lagi? Assalamualaikum. Apakah boleh sholat sunnah itu digabung niatnya? Maksudnya misalkan kita datang ke masjid belum sholat tahiyatul masjid, tapi waktunya sudah mepet, kita juga mau qobliyah, maksudnya apakah boleh digabung ya? Boleh tak menggabung sholat 3 niat sampai 3 niat boleh. Kalau waktunya mepet ataupun tidak mepet. Ya. Mepet boleh, tidak mepet juga boleh. Contoh, kita masuk masjid sunnah tahiyatul masjid, sunnah qabliyah, sunnah apa lagi? Sunnatul wudu. Ya, salat sunnah wudu. Boleh nggak digabung tiga-tiganya? 3 niat 1 salat, boleh. Mau mepet kah, mau tidak mepet kah? Boleh. Ya, saya niat salat tahiyatul masjid, qabliyah dan juga salat sunnah wudu. Allahu Akbar. Lillahi taala. Boleh. Tidak masalah.